jumpa lagi bersama Alman Teknologi. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai implementasi dari Code First Approach yang sudah kita pelajari materi sebelumnya. Di materi sebelumnya kita mengenal ada dua pendekatan dalam .NET Core dengan Entity Framework, yaitu pertama Code First dan Database First. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan Code First itu. Oke, langsung kita mulai. Kita buka VS 2019-nya. Kita create new project di sini. Oke, setelah terbuka, teman-teman di sini bisa memilih ASP.NET Core Web API. Lalu pilih yang ASP.NET Core Web API. Sorry, salah. ASP.NET Core, iya benar, ASP.NET Core Web API. Jika sudah, klik next di sini. Kita namakan Code First Tutorial. Oke, jika sudah kita next. Lalu kita next lagi. Jika kita belajar mengenai Web API, di .NET Core ini kita akan mengenal yang namanya Swagger. Swagger itu apa? Swagger adalah sebuah tools yang disediakan oleh Microsoft yang include di dalam .NET Core untuk pengoperasian HTTP RESTful. Jadi kalau kita kenal dengan Postman, nah kita saat ini dipermudah menggunakan Swagger ini. Oke, kita coba langsung. Nah, yang sudah saya jelaskan di sini kita diberikan pada saat kita create project Web API, kita diberikan controller dan program startup dan app setting JSON. Yang sudah saya informasikan seperti di pertemuan sebelumnya, itu ada launch setting JSON sama app setting JSON. Untuk penggunaan Code First, apa yang seharusnya kita coba? Kita di sini, teman-teman di sini harus klik kanan, manage nugget package, lalu dibuka. Yang pertama harus dilakukan adalah download Entity Framework. Entity Framework Core. Nah, seperti ini. Lalu klik install. Accept. Oh, sorry, .NET saya .NET 5, jadi kita pilih ke versi 5. Jika Entity Framework Core sudah masuk, kita coba download SQL Server. Kita pilih 5.11. Kita tunggu. Jadi teman-teman di sini kemudahan menggunakan VS 2019 adalah kita bisa langsung download nuggetnya. Jadi download library yang kita butuhkan seperti Entity Framework, seperti Newton JSON, itu kita bisa download langsung. Oke, kita accept. Lalu yang terakhir kita nambahkan tools, Entity Framework Tools. Nah, kita download sama, kita samakan versi 5.0.11. Kita accept.
Nah, ini semua sudah kita download. Lalu biasanya saya membuat sebuah folder. Foldernya itu yang pertama bernama models. Saya namakan models. Lalu saya namakan lagi di sini interface. Lalu saya namakan juga ada service. Lalu saya tambahkan data. Oke, di sini saya menambahkan ada 4 tambahan folder. Yang pertama adalah data. Data ini adalah nanti kumpulan dari table-table yang sudah kita generate ke SQL akan masuk ke dalam sini. Nah, biasanya teman-teman di sini mengerti namanya app data context. Lalu ada interface. Interface ini adalah penghubung antara si controller dengan service nanti. Nanti kita coba jelaskan. Lalu ada model. Model ini kumpulan beberapa kolom atau field yang nanti kita declare ke dalam database. Lalu terakhir ada service. Service ini adalah semua sintaks atau function yang sudah kita tambahkan untuk pengeksekusian di controller. Oke, kita mulai aja. Teman-teman di sini buat yang namanya, kita mau di sini coba contoh produk. Jadi saya di sini membuat yang namanya product controller. Oke, setelah saya tambahkan product controller, jangan lupa otomatis terbuat kontrol seperti ini. Jadi teman-teman jangan kaget, kontrolnya otomatis seperti ini. Nanti teman-teman di sini kalau untuk API ditambahkan di sini base, control base, lalu di sini tambahkan API controller untuk pengidentifikasi API-nya. Lalu setting root-nya di sini. Saya namakan API garis miring nama controllernya. Oke, seperti ini. Sorry, penempatannya kurang, saya taruh di atas, posisi paling atas. Nah, jika sudah, kita tambahkan sebelum ini nanti saya hapus nih, ini tidak saya gunakan. Lalu kita lihat environment dari si startup. Di startup kita tambahkan kita buat di sini service add db context. Nah, nanti dengan nama app data context. Lalu di sini ada nama option lambda expression option dot use SQL option dot use SQL server. configuration.get connection.
connection string default connection. Oke. Jika sudah ini kan ada error di sini. Kenapa di sini error? Karena kita harus menambahkan entity framework di startup ini. Oke, jangan lupa titik komanya. Nah, kenapa app data contact ini error? Jadi kita harus buat kelas ini nih, app data contact ini. Kita masukkan ke dalam data. Yang tadi saya bilang, app data context ini kegunaannya untuk menghubungkan database kita. Kita buat app data context. Oke, sudah kita buat. Posisinya di ya. Lalu kita tambahkan ini db context. Lalu kita using entity framework-nya. Lalu jangan lupa ditambahkan public app data context db context option app data context option base option. Oke, seperti ini. Kita simpan. Lalu jika sudah, kita buat yang namanya model. Model ini apa? Model ini ada kolom-kolom yang nanti kita gunakan untuk insert database-nya. Jadi kolom-kolom di model ini sama dengan field-field yang nanti table yang akan kita buat. Saya buat dengan nama product. Oke. Saat ini sudah, lalu kita tambahkan seperti ini. Long, kita gunakan ID. Oke, kita ganti string. Saya di sini mau nambahkan nama kode produk. Lalu ada nama produk. Lalu ada yang namanya kode UOM. Lalu ada yang namanya kode brand. Lalu ada yang namanya dibuat oleh. Lalu ada yang namanya dibuat tanggal. Lalu dibuat tanggalnya kita ganti date time. Lalu ada yang namanya diubah oleh. Lalu terakhir kita tambahkan diubah tanggal. Oke, seperti ini. Kita simpan. Nah, untuk auto increment kita tambah. Saya di sini mendeclare itu ID ini sebagai primary key, lalu ID ini auto generate. Kita tambahkan database generate dalam kurung database generate option. Identity. Oke, seperti ini. Kita simpan. Setelah teman-teman buat model, teman-teman bisa menambahkan interface-nya. Di kanan, add
new item, kita gunakan interface. Lalu kita namakan e-product. E-product. Oke. Interface ini adalah penghubungnya, penghubung antara function-function yang ada di service, function-function yang nanti dipanggil di controller, itu kita penghubungnya dijalankan untuk si service-nya. Jadi interface ini adalah jembatan antara folder service atau function syntax yang kita declare tadi yang akan dipanggil di controller. Oke. Kita tambahkan di sini public. Lalu kita gunakan enumerable dengan nama produk tadi. Nah, kita nanti coba buat get all product. Ini biasa merah, kita tambahkan seperti ini. Oke. Lalu ini untuk mengeluarkan semua produk yang ada. Coba kita tambahkan di sini connection string. Connection string itu untuk di app setting.json kita tambahkan connection stringnya untuk kita generate migrasi data dari Codeverse ini. Setting.json kita tambahkan di sini seperti ini. Kebetulan namanya ini password saya, kita simpan. Lalu kita tutup. Setelah itu kita tambahkan startup yang tadi data kita insert, kita implement, lalu kita tambahkan di sini ada swagger ini yang tadi nanti untuk merunning RESTful-nya. Untuk parameter-parameter yang akan kita lempar ini menggunakan swagger ini. Lalu saya mau menambahkan di sini add scope. Nah, kita juga sudah belajar materi mengenai scope. Scope itu apa? Scope itu bagaimana penggunaannya? Perbedaannya apa? Scope transition atau singleton. Ini saya tambahkan namanya product service. Nah, kita scope ini kurang tutup. Tutup lagi. Kita implement. Scope e-products. Lalu kita tambahkan di service sekarang. Kita tambahkan kelas dengan nama product service. Saat kita tambahkan product service, lalu kita panggil interface yang sudah kita buat dengan e-product. Nah,
penggunaan interface seperti ini. Jadi ngambil dari nama kelas lalu dipanggil seperti ini. Kita implement lagi app data konteksnya. Saya inisialkan DB namanya. Lalu saya declare product service ini untuk memanggil app data konteks DB. Kita implement lagi product service, kita ambil underscore DB sama dengan DB tutup kurung, lalu kita panggil enum yang tadi. Product get all product. Nah, nama ini yang tadi ada kita declare di sini. Di interface. Interface-nya kita buka. Nah, ini. Panggil. Nah, interface lagi. Kita implement lagi. Nah, pada saat kita tambahkan ini mengeluarkan return dengan nama db.products dot order by lambda expression kode. Nah, ini kenapa error? Karena di app data ini kita belum declare. Jadi teman-teman di sini tambahkan di app data ini data setnya seperti ini. Public di dalam sini kita tambahkan public dbset nama table products, lalu di sini inisialnya products juga, lalu kita get set, kita implement lagi ini. Oke, lalu kita kembali ke product service, ini kita panggil lalu kita tambahkan tutup kurung titik komanya seperti ini. Oke. Penggunaan kita mau coba migrasi entity framework ke dalam table kita. Saat kita sudah sampai sini semua, kita coba jalankan. Apakah ada error? Oke, ini ada error. Kita lihat errornya apa. Nah, ini belum kita implementasikan. Kita panggil, jalanin. Oke, kita simpan, kita jalanin lagi. Oke, ini jalan di sini. Oke, kita keluar seperti ini nih. Di sini Swagger seperti ini. Ada get weather forecast, kita panggil get. Nah, kenapa yang kita tambahkan tadi nggak keluar? Karena di product controller ini kita belum tambahkan apapun.
Jadi Swagger ini seperti ini. Pada saat kita get di sini, ini hampir sama kayak Postman nih. Kita try, kita execute, akan keluar JSON. Ini array model. Oke, kita coba sekarang lihat di controllernya. Kita stop, kita buka controller. Nah, ini belum kita daftarkan, makanya dia nggak keluar. Nah, lalu bagaimana caranya kita tambahkan? Kita tambahkan seperti ini teman-teman. Sini kita buat private product, lalu namanya products, lalu private lagi app data context. Dengan nama konteks. Kita tambahkan function public product controller. Nah, kita panggil iProduct tadi. Nama produk. Lalu app data context dengan nama konteks. Kita inisialisasi. Nah, ini sebelumnya kita implement dulu. Kita using. Nah, kita terjemahkan di sini. Produk sama dengan produk. Lalu konteks sama dengan konteks. Oke, seperti ini. Lalu kita gunakan HTTP GET untuk memanggil tadi HTTP GET. Lalu namanya saya namakan di sini get product, all product. Oke. Public. Nah, tadi di interface kita gunakan enum. Lalu kita terjemahkan juga enum tadi dengan modelnya. Products. Namanya get all product. Seperti ini. Kita using lagi. Oke, seperti ini. Nah, karena kita sudah menambahkan ini di interface seperti ini dengan model produk, lemparan ke modelnya, kita tambahkan juga seperti ini. Return product dot get all product. Nah, seperti ini. Hanya seperti ini teman-teman. Nah, ya, pada saat model sudah kita tambahkan, lalu kita jalankan. Swagger-nya kita lihat. Nah, keluar kan? Nah, ini keluar semua. Kita try. Apakah sukses? Dari sini ada error. Kenapa? Karena kita belum migrasi table ini, kita belum migrasi coding ini code first ke dalam table kita. Jadi di SQL Server saya sudah membuat yang namanya DB Netcore. Nanti function-function yang kita buat di code first ini akan saya migrasi langsung ke SQL. Kita lihat di sini. Ini kita belum ada table, saya belum ada table, belum membuat apapun, belum ada store prosedur, belum ada function, belum ada apapun. Nah, kita coba langsung migrasi dari code first ini ke dalam Netcore ini, DB Netcore. Oke, apa yang harus dilakukan? Kita stop. Di sini saya menggunakan Package Manager Console. Itu untuk apa? Dia untuk sintaks untuk memanggil atau mendownload suatu library bisa dibilang
bisa dibilang juga suatu proses. Jadi kita pakai ini, kita tambahkan add migration. Kita namakan ini. Saya namakan nama projectnya aja biar gampang. Nama projectnya yaitu Code First Tutorial. Code First Tutorial. Lalu di sini ada folder datas, lalu app data konteks. Sama ya. Jadi harus sama nih teman-teman. Saya enter. Nah, kita tunggu prosesnya. Oke, sudah selesai. Lalu bagaimana, apakah sudah bisa masuk ke dalam sini? Kita lihat. Nah, belum ada. Nah, lalu bagaimana untuk melihat proses yang sudah diupdate atau dimigrasi ke dalam database kita? Teman-teman bisa menggunakan perintah update strip database. Kita enter lagi. Nah, dan di sini sudah done. Berarti sudah sukses semua. Kita lihat di skill. Oke, sudah keluar semua produk, lalu ada table EF migration history. Lalu jangan lupa di code first kita juga sudah ada tampil migration. Seperti ini, snapshotnya semua udah ada. Oke, sudah sampai di sini. Kita nanti kedepannya akan membahas mengenai penggunaan HTTP GET, HTTP POST, HTTP PUT maupun HTTP delete. Oke, terima kasih. Salam Alman Teknologi.